Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cynthia Margara Sombing dengan NIM 230411100072. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 6, yaitu implementasi skema pengelamatan VLSM. Di sini tuh ada tabel pengelamatannya, itu ada device, interface, IP address, subnet mask, dan default gateway. Tujuannya itu untuk merancang skema pengelamatan VLSM berdasarkan alamat jaringan dan persyaratan host, dan akan mengkonfigurasi pengelamatan pada router, switch, dan host jaringan. Itu ada rancang skema pengelamatan IP VLSM, terus mengkonfigurasi pengelamatan pada perangkat jaringan dan host, terus verifikasi konektivitas IP, dan mengatasi masalah konektivitas sesuai kebutuhan. Skenario-nya itu diminta untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji skema pengelamatan untuk pelanggan. Pelanggan telah memberikan alamat jaringan sesuai dengan jaringan, topologi, dan persyaratan host, dan di sini kita akan mengimplementasikan dan menguji desain. Itu ada instruksinya, menerima alamat jaringan dari alamat pelanggan. Dan hostnya di sini itu ada 10.1.1.0/24. Itu host requirement-nya itu LAN itu S1, number of address-nya itu ada 11 host. Yang S2 ini ada 28 host. Yang WF1 ini ada 5 host. Dan WF2 ini ada 47 host. Itu desain detailnya membuat desain pengelamatan, mengikuti panduan, dan mengenai urutan subnet. Terus subnetnya itu harus berurutan, tidak boleh ada ruang alamat yang tidak terpakai di antara subnet. Selanjutnya itu ada berikan subnet paling efisien untuk tautan poin-poin antara router. Nah, di sini tuh ini ada mendokumentasikan desain dalam tabel ini. Itu subnet description WS2 LAN, number of hostnetnya itu berisi 47 host. Terus network address-nya itu 101.1.0/26. Terus harus usable host address-nya itu 101.1.1.1. Terus broadcast address-nya itu 101.1.1.63 itu. Terus yang S2 LAN itu 28 host. Network address-nya itu 101.1.1.64/27. Terus first host-nya itu 101.1.1.65. Broadcast-nya itu di sini adalah 64 ditambah 32 itu 96, terus dikurangi 1 maka 95. Jadi broadcast-nya itu 101.1.1.95. Selanjutnya itu yang S1 LAN itu 11 host. Network address-nya itu 101.1.1.96/28. Terus yang first host address-nya itu 101.1.1.97. Nah, untuk broadcast ini di sini 96 ditambah 16 itu
112 dikurang 1 yaitu 111. Nah, broadcastnya itu 101.1.1.111. Untuk WS 1 LAN-nya itu ada 5 host. Itu network address-nya itu 101.1.1.112 plus 29. Dan first address-nya itu 101.1.1.113. Dan untuk broadcast-nya itu adalah 112 ditambah 8 itu 120 terus dikurangi 1 itu jadi 119. Jadi broadcast-nya itu 110.1.1.119. Nah, di sini one link-nya itu ada 2 host. Untuk network address-nya itu udah 101.1.1.1.20/20. Nah, first host address-nya itu 101.1.1.121. Nah, untuk broadcast address-nya itu adalah 100.1.1.1.123. Ini itu karena memakai 2 host. Selanjutnya itu mengisi tabel pengelamatannya. Nah, di sini itu untuk device S, interface-nya itu G0/0, maka IP address-nya itu adalah 101.1.1.97. Terus untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.240. Untuk interface G0/1 itu 101.1.1.65/27. Dan itu untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.224. Terus yang untuk interface S0/0/0 ini 101.1.1.121/20. Itu subnet mask-nya 255.255.255.252. Untuk WES interface Game/0/0 itu 101.1.1.113 /29. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.248. Terus untuk interface G/0/1 101.1.1.1.1 itu /26. Nah, untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Terus untuk yang interface
S0/100.101/20. Subnet masknya 255.255.255.252. Nah, selanjutnya itu untuk S1, sini interface-nya itu ada LAN 1, dan untuk IP address-nya itu 101.1.1.98. Terus untuk subnet masknya itu ada 255.255.255.240. Terus untuk LAN ini cuma ditambah satu dengan IP address yang tadi. S2 itu 101.1.1.66. Terus yang subnet masknya juga sama 255.255.255.224. Untuk default gateway-nya S1 ini adalah 101.1.1.97. Terus untuk default gateway-nya S2 itu 101.1.1.65. Untuk WS1-nya ini 101.1.1.122. Untuk subnet masknya 255.255.255.252. Terus untuk default gateway-nya 101.1.1.111. Untuk WF2 itu 101.1.114. Nah, untuk 114. Terus untuk subnet masknya 255.255.255.248. Terus untuk default gateway-nya 101.1.1.113. Terus untuk ini salah penempatan. Ini tuh 114. Kedua 48. Itu 101 JWS2 itu 101.1.1.1.0. Dan sini itu 192. Dan untuk default gateway-nya itu 101.1.1.1. Terus yang untuk PCA22 itu interface-nya itu NAC, terus IP address-nya itu 101.1.1.110, dan default gateway-nya 255.1.1.1.1.
255.255.240 dan default gateway-nya itu 101.1.1.97. Terus untuk PCIe 247 ini IP-nya itu 101.1.1.94 dan subnet masknya 255.255.255.255 dan untuk default gateway-nya itu 101.1.1.65. Dan untuk PCW 1201 ini IP address-nya itu 101.1.1.118 dan untuk subnet masknya itu 255.255.255.248 dan untuk default gateway-nya itu 101.1.1.113. Untuk PCW 287 ini IP address-nya itu 101.1.1.62 dan untuk subnet masknya 255.255.255.192. Terus default gateway-nya itu 101.1.1.1. Selanjutnya itu configuration requirements, yaitu kita akan mengkonfigurasi pengelamatan pada semua perangkat dan host jaringan. Itu menetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke S untuk dua tautan LAN dan tautan WAN. Terus menetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke WES untuk dua tautan LAN dan menetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir untuk tautan WAN. Terus menetapkan alamat IP kedua yang dapat digunakan di subnet yang sesuai ke switch. Terus antarmuka manajemen switch harus dapat dijangkau dari host di semua LAN. Terus itu ada menetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai dengan host. Kemudian itu kita buka Cisco-nya itu. Preference. Nah, di sini kita tentang always support label. Nah, terus selanjutnya itu kita buka S. Ini klik N, terus configuration, terus masukkan in G 0/0, terus masukkan IP address-nya. Yang nih. Satu 101.1.1.1.97. Nah, misalkan subnet masknya itu 255.255.255.240. Selanjutnya itu Sadam. Nah, terus buat ini J
0/1. Misalkan IP address-nya itu 101.1.1.65, subnet mask-nya itu 255.255.255.224. Terus shutdown. Terus masukkan pin test 0/0/0, terus kan pin test 0/0/0. Terus untuk IP address-nya itu 101.1.1.121. Terus subnet mask-nya itu 255.255.255.252. Buat no shutdown. Nah, terus selanjutnya itu kita buka yang WES. Sama juga kayak yang tadi. And configuration. Terus masukkan in G0/0 kan IP address 101.1.1.113, subnet mask-nya 255.255.255.240. Nah, terus no shutdown. Selanjutnya itu masukkan in G0/1, masukkan IP address 101.1.1.1. Terus subnet mask-nya itu 255.255.255.192. Nah, buat mouse shutdown. Ini itu buat pin test 0/0/0 kan IP address 101.1.1.122, subnet mask itu 255.255.2. Ini IP address 101.1.1.255.255.2. Terus itu kita cek result. Nah, sini itu port IP. Terus dari itu klik yang S1 N on terus masukkan
ping LAN 1 dan IP address 101.1.1.1 terus subnet masknya 255.255.255.190. Disebut tuh itu no shutdown. Itu X set terus IP default gateway itu 101.1.1.97. Nah, selanjutnya itu ke S2 sama juga itu N configuration terus in LAN 1 terus IP address 1.1.1.1.66 subnet masknya itu 255.255.255.224. Terus no shutdown. Terus tuh exit. Nah, terus masukkan IP default gateway itu 101.1.1.65. Nah, terus selanjutnya itu ke yang W1 juga enable terus configuration terus to in LAN 1 kan IP address-nya itu 101.1.1.114 dan subnet mask-nya itu 255.255.255.248. Terus no shutdown. Terus di exit. Terus masukkan IP default gateway-nya itu 101.1.1.113. Nah, selanjutnya itu WS2 sama itu enable terus configuration-nya terus in LAN 1 masukkan IP address-nya itu 101.1.1.2 itu IP-nya subnet mask itu 255.255.255.192. Terus no shutdown. Terus exit. Ini itu masukkan IP default gateway-nya itu 101.1.1.1. Terus itu ke S122 gig IP configuration terus masukkan IP-nya itu 101.1.1.110 dan default gateway-nya itu
255.255.255.240 dan default gateway-nya itu 101.1.1.1.97. Nah, dan untuk E247 juga sama, misalkan IP itu 101.1.1.94 dan default gateway-nya itu 255.255.224 dan untuk default gateway-nya itu 101.1.1.65. Terus kemudian itu untuk W1201 itu kan IP-nya itu 101.1.1.118 dan default gateway-nya itu 255.255.248 dan untuk default gateway-nya itu 101.1.1.113 dan untuk W287 itu IP-nya 101.1.1.62 dan default gateway-nya itu 255.255.255.192 dan untuk default gateway-nya 101.1.1.1. Nah, terus kita cek lagi. Terus selanjutnya itu kita mencek IP itu dari P1 2 itu ke command prompt terus ping IP 101.1.1.118. Nah, di sini berhasil. Terus kita ping lagi ping 101.1.1.94. Ini juga berhasil. Dan itu kita mencoba ping yang IP default gateway-nya itu ping 101.1.1.97 berhasil juga. Terus coba satu lagi yaitu ping 101.1.1.65. Nah, di sini semua pingnya itu berhasil. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah teknik pengamatan VLSM ini sangat membantu karena adanya penghematan IP address yang disesuaikan dengan kebutuhan host yang ada. Terus ini itu juga sangat berguna di mana sebagai administrator jaringan untuk mempelajari topologi yang ada pada sebuah kasus agar
bisa menyesuaikan dengan kebutuhan banyak hostnya. Oke, sudah selesai. Sekian dari penjelasan saya di tugas praktikum modul kali ini. Sekian dan terima kasih.